Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Rofiana. Saya bekerja di SD Negeri 3 Krui. Saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan diskusi ini. Soal nomor 1, perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, pendidikan formal dan informal sama-sama memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Pendidikan formal yang terstruktur melalui kurikulum nasional memberikan dasar akademik yang kuat, standar yang jelas, serta legitimasi berupa ijazah. Melalui pendidikan formal, siswa belajar literasi, numerasi, ilmu pengetahuan dasar, serta nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Namun demikian, pendidikan formal juga menghadapi tantangan, seperti kecenderungan pembelajaran yang kaku, terlalu berorientasi pada teori, serta kurang memberi ruang bagi kreativitas dan penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan informal yang berlangsung dalam keluarga, masyarakat, maupun melalui pengalaman hidup sehari-hari, menawarkan fleksibilitas dan relevansi yang lebih tinggi dalam kebutuhan nyata siswa. Pendidikan informal membantu mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah dalam konteks nyata. Akan tetapi, pendidikan informal seringkali tidak memiliki standar kualitas yang sama, sehingga hasilnya sulit diukur secara formal, dan akses setiap anak terhadap pengalaman informal yang bermakna juga tidak merata. Integrasi elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, penting untuk mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal agar pembelajaran lebih hidup, bermakna, dan kontekstual. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan project-based learning yang melibatkan siswa dalam proyek nyata, misalnya membuat karya seni, melakukan eksperimen sederhana, atau praktik kewirausahaan kecil. Pembelajaran dapat diperkaya dengan kegiatan kolaboratif serta diskusi, permainan peran, maupun simulasi yang melibatkan keterampilan sosial. Kemudian, kearifan lokal juga bisa dihadirkan dalam pembelajaran, misalnya menggunakan permainan tradisional atau cerita rakyat untuk mengajarkan nilai budaya. Kemudian yang terakhir, guru dapat menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari, seperti belajar matematika melalui aktivitas belajar di pasar, atau IPA melalui pengalaman lingkungan sekitar. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Soal nomor 2, peran pendidikan formal dan informal dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Pendidikan formal dan informal juga memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter. Namun, di Indonesia masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan formal, terutama di daerah terpencil atau pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Peran guru dalam mengatasi tantangan keterbatasan akses pendidikan formal. Sebagai guru, peran kita sangat penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Salah satunya dengan menghadirkan alternatif pembelajaran yang sederhana dan terjangkau, misalnya melalui model pembelajaran mandiri, lembar kerja, atau media sederhana seperti radio dan buku bacaan. Selain itu, guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, mengajarkan konsep akademik melalui kegiatan sehari-hari, serta melibatkan tokoh masyarakat atau orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Memastikan pendidikan informal tetap berkontribusi positif. Untuk memastikan pendidikan informal juga memberikan kontribusi positif, guru dapat mengarahkan siswa agar mengisi waktu luang dengan kegiatan bermakna, seperti membaca, membuat karya kreatif, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Pengalaman belajar di luar sekolah juga perlu dihargai dengan memberikan apresiasi kepada siswa, sehingga mereka melihat bahwa pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Dengan pendekatan tersebut,
Pendidikan formal dan informal dapat saling melengkapi, memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh, dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang meskipun menghadapi keterbatasan akses. Demikianlah pendapat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya berharap saran dan masukan dari Ibu dosen dan kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.